itu yang penting cara. Masya Allah. Oke. Ada satu garis bawah yang harus teman-teman kita pahamin sama-sama ini terkait caranya. Nah, dengan kondisi yang ada, mungkin saya akan sedikit berpindah ke yang anak muda nih. Bang Musyafa, gimana sih lihatan anak muda zaman sekarang terkait dengan cara? Kan banyak nih anak muda zaman sekarang yang mungkin kesana kesini gitu ya. Boleh diceritakan dong buat teman-teman semua kondisi yang ada saat ini itu terkait anak muda dengan cinta itu gimana sih? Nah, Masya Allah ya. Kalau kita lihat anak muda zaman sekarang ya, Sat, ketika mencari pasangan, kita mungkin sering lihat ya, bagaimana kalau anak muda itu, terutama anak muda zaman sekarang mencari pasangan. Ada yang berpacaran, ada yang langsung taruh atau langsung khitbah dan lain-lainnya. Datengin bapaknya. Iya, gitu. langsung datengin bapaknya. Nah, menurut pandangan Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang pacaran zaman kekinian nih, Sat? Ada yang bilang nih, Sat, saya tuh nggak berzina, cuma chatan aja. Itu bagaimana tuh, Sat? Cetan. Iya. Nggak ketemuan. Khawatir antum salah lafaz. Ada Jadi setan ya. Cetan. Ya, Taib, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Ya. Ayat ini tidak melarang zina saja. Allah tidak mengatakan la tazni, jangan berzina. Tapi yang dilarang adalah bukan hanya zina, tapi semua aktivitas yang menjadi sebab, yang menjadi jalan menuju perzinahan, maka itu juga terlarang. Nah, dari sini Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Al-Qawaid Al-Ahkam, beliau mengatakan ma'adda ilal haram fahuwa haram. Seluruh aktivitas yang menjadi sebab jalan jembatan menuju keharaman, maka aktivitas itu juga terlarang. Jadi bukan hanya zinanya saja, semua yang menjadi muqaddimah atau perantara. Mulai dari chatting, awalnya chattingnya nanya bagaimana kabarnya, gimana proposalnya, lama-lama yang ditanya Neng apa kabar, nah mulai Neng yang ditanya. Ya, apalagi kalau seandainya si Nengnya ini bingung, kok yang ditanya proposal mulu, yang ditanya kok tentang masalah surat ini, surat itu, kenapa kok saya nggak pernah ditanya. Itulah pintu pertama ya bagi syaitan. Nah, tadi kan cetan, ini syaitan masuk tuh, udah tanggung. Kalau lu nanya gituan doang tanggung, tanyain yang lain. Ini udah yang punya belum? Nah, terus begitu hingga akhirnya ya tadi pelan, tentunya dia sudah masuk ke jebakan syaitan tadi. Walaupun nampaknya awalnya sih nggak ada masalah ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi kan yang namanya syaitan itu punya khutuwat, punya langkah-langkah, ya kan? Udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah ke dalam Islam secara kafah dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Itu langkah-langkah itu yang kita khawatir. Sejengkal, pelan-pelan, tentunya kita sudah masuk dalam jebakan mereka. Dan sayangnya ketika sudah masuk, kita akan defend biasanya. Biasanya orang kalau sudah masuk, dia akan membela diri. Enggak kok, saya nggak ngapa-ngapain. Gitu. Nah, justru kita ini udah masuk di muqaddimah masalahnya. Walaupun zinanya mah enggak. Tapi ketika dia sudah ngomong berduaan, ya tengah malam, ya lewat chatting atau lewat telepon, sekarang pakai apa? Video call atau voice call, ya dan seterusnya. Jadi ini sarana-sarananya, dan sarana itu pun juga yang dalam kaidah tadi juga ikut terlarang karena memang ini bagian dari langkah menuju keharaman tadi. Kalau dia gentle, langsung aja. Masya Allah. Langsung kalau mau gentle. Nah, berarti dalam Islam itu berkhalwat dilarang ya. Iya. Nah, bagaimana misal caranya supaya anak muda ini, terutama generasi sekarang, bertaaruf atau berkenalan dengan si wanita ini? Iya. Kalau menurut pandangan saya laki-laki, gimana nih? Saya mau kenalan sama si perempuan ini, gimana? Jadi kayaknya udah ada satu. Oh gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya ngaku aja kalau udah ada. Ya. Jadi gini, yang namanya rasa cinta, suka, tertarik dengan lawan jenis itu normal. Yang nggak normal kalau sesama jenis itu nggak normal. Nah, Ya.
Jadi ketika laki-laki terus dalam sebuah pertemuan tuh acara melihat seorang wanita muslimah gitu kan, langsung tertarik. Ya, pandangan pertama begitu menggoda kan gitu. Pandangan kedua ya bikin proposal dan seterusnya lah begitu kan. Jadi kalau dia langsung tertarik, di satu sisi memang itu wajar. Di dalam hadis Bukhari ada seorang sahabat namanya Al-Fadl bin Abbas, saudara kandung dari Abdullah bin Abbas. Dia lagi berdua bersama Rasul di kendaraannya di entah unta entah kuda begitu ya, melihat seorang wanita cantik. Dia tidak menggunakan cadar. Itu diliatin terus sama Al-Fadl bin Abbas, diliatin terus. Jadi saking tertariknya hingga akhirnya Rasul pun memegang dagunya. Dipegang sama Nabi, dibelokin. Ya, karena dianggap kelamaan melihatnya. Ya, dibelokin gitu. Kan sekali kedip, jadi mumpung masih di depan pertama gitu. Masih lihat yang pertama, jangan duduk kedip ya. Nah, Rasulullah tidak menyuruh si wanita itu buat nutup wajah, tapi yang Rasul lakukan adalah mengalihkan pandangan si laki-laki ini. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hal itu juga terjadi pada generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi. Maka sekali lagi nggak mungkin Islam membunuh rasa suka. Karena rasa suka itu sesuatu yang inherent dalam diri manusia. Yang tadi kita bicarakan, diarahkan. Bukan dibunuh, tapi diarahkan. Gimana cara mengarahkannya? Kalau kita emang sudah tertarik dengan seorang wanita, kemudian ada akses gitu ya dengan dia, ya tinggal cari informasi dari orang-orang terdekat si wanita tersebut. Sebagaimana si wanita kalau tertarik dengan laki-laki juga demikian. Kalau dia tertarik dengan seorang ikhwan, seorang laki-laki yang dia lihat ada hal-hal yang pantas untuk disukai atau dijadikan seorang imam, ya, bukan imam DKI masjid ya, tapi imam rumah tangga maksudnya. Ya sama, dia cari akses-akses yang bisa dia peroleh, kumpulkan informasi yang cukup dan jujur dan objektif tentang laki tersebut atau wanita tersebut. Saya izin sedikit bertanya lagi nih. Mungkin di teman-teman anak muda pasti banyak pertanyaan ini hadir gitu ya. Tapi kan kita butuh ada yang merhatiin gitu, Ustaz. Gimana ya? Sedangkan mungkin kita sendiri belum siap untuk menyatakan aku siap nikah gitu. Nah, gimana Ustaz menumbuhkan bahwasannya aku adalah seorang anak muda yang harus bisa menjaga amanah yang Allah kasih terkait kata fitrah, cinta fitrah itu gitu. Biar gak jadi fitnah gitu, Ustaz. Karena kan tadi kondisi ada zaman sekarang memang, ya Allah, banyak anak-anak yang ngerasa, beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol gitu, Ustaz, nggak apa-apa lah, orang dia sayang banget, dia perhatian sama saya gitu kan, ya udah saya kasih aja semuanya buat dia, orang-orang tua saya aja nggak peduli. Nah, itu gimana ngejaga hal-hal itu agar nggak terjadi sama anak muda zaman sekarang gitu? Iya. Ya memang salah satu kalau bahasa dalam Al-Quran tuh ya la talbisul haqqo bil batil. Jangan campurkan antara hak dan batil. Jadi jangan dibikin abu-abu lah gitu. Nah, nikah itu ibadah. Nikah itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sunnah solihin, orang-orang soleh juga nikah. Nah, karena dia ibadah, nikah itu ibadah, maka jalan menuju sana sebagusnya juga dengan prosesi yang bernilai ibadah. Caranya baik, ya proses dari A sampai Z-nya juga Allah ridho. Ya karena emang ujungnya adalah ibadah, yaitu pernikahan. Dengan demikian kita pun sejak awal tidak membuat abu-abu jalan tersebut dengan aktivitas yang tadi saya butuh dicinta segala macam. Kalau ingin mendapatkan cinta yang halal, yang sudah bebas, ekspresi kayak apapun, memang baru kita rasakan itu semua adalah setelah akad nikah. Ketika sebelum nikah itu biasanya masih pertama faking good tapi fake. Bagus sih, tapi fake sebenarnya. Pokoknya perhatian banget. Pokoknya kalau motor abang buat neng. Kenapa? Belum nikah. Cincin abang nih yang kayak kolang kaling buat neng. Gede-gede banget nih buat neng. Nengnya bingung cincin apaan kayak begitu buat perempuan gitu kan. Pokoknya yang abang miliki, abang kerja pagi siang malam buat neng. Kalau dia udah nikah ngomong kayak gitu wajar.
Kalau belum nikah kayak begitu, itu masih rayuan. Gombal gitu. Ya bisa gombal, bisa gembel gitu ya. Ya. Tapi mohon maaf, nggak sedikit begitu sudah nikah, apa-apa yang dulu diiming-imingkan oleh laki-laki tersebut, ternyata itu nggak terjadi. Dia nggak bertanggung jawab, dia tidak menafkahi, ya hingga sampai KDRT. Kan kasusnya banyak. Pacaran bertahun-tahun, nikahnya 3 bulan kelar. Ya. Nah, walaupun yang seperti itu tentu kita nggak memukul rata. Ya, kasus 2-3 orang yang mungkin baik-baik saja ada. Tapi yang jelas, seorang laki-laki ketika dia berkata kepada seorang wanita di luar pernikahan, aku cinta kamu, aku suka kamu, itu ada penelitian di tabloid Nova, sebuah tabloid ya di tanah air ini, itu mengatakan ya mayoritas laki-laki ketika berkata aku mencintai kamu kepada seorang wanita dan itu perkataan di luar pernikahan, itu biasanya artinya aku ingin menzinai kamu. Itu sampai kayak gitu maknanya. Karena ketika cinta itu di dalam pernikahan, maka cinta itu cinta yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi ketika cinta itu dinyatakan, diverbalkan di waktu sebelum pernikahan, maka hati-hati, itu ruang hawa nafsu di situ. Nah, ketika di dalam, ya itu mawaddah. Mawaddah itu identik dengan cinta plus nafsu, tapi itu halal. Itu halal, gitu. Makanya dalam sebuah hadis itu disebutkan, inna fi but'i ahadikum shadaqah. Ini hadis 18 tahun ke atas nih. Ya. Sesungguhnya di kemaluan kalian ada sedekah. Ya, lalu para sahabat Nabi kan bertanya, waktu sedekah pakai kemaluan gimana ceritanya itu? Ya, Nabi memberikan pertanyaan balik, kalau engkau meletakkannya kepada wanita yang bukan hakmu, ya perempuan mana gitu, apakah itu berdosa? Para sahabat Nabi diam, karena sudah tahu jawabannya, emang dosa. Nah, begitu pula kalau engkau meletakkannya kepada wanita yang memang hakmu, istri sendiri. Nah, itulah sedekah. Artinya perbuatannya sama-sama bersenang-senang antara lawan jenis. Tapi mereka dibatasi oleh batas syariat yang bernama pernikahan. Ya, ternyata nilainya di sisi agama berbeda. Yang satu dinilai sebagai zina, yang satu dinilai sebagai justru ibadah, sedekah tadi. Masya Allah. Nah, Ustaz, ada sedikit nih Ustaz. Tadi saya mengambil perkataan Ustaz, caranya yang benar. Nah, banyak kebanyakan anak muda yang ingin yang ingin meluapkan rasa cintanya itu dengan cara yang benar, tapi ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya itu misal nikah muda, nikah pada usia muda atau lain sebagainya, belum mapan lah atau dan lain-lain. Sampai ada omongan mau dikasih makan apa bini lu, rumput tetangga. Iya, gitu, Gimana sudah? Gimana rumput tetangga? Kalau doyan ngapa emang? Iya juga sih. Ya, baik ya. Di dalam sejarah para sahabat ya, para sahabat Nabi memang ada yang nikahnya muda. Seperti misalnya Amr bin As. Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, beliau menceritakan perbedaan usia antara Amr bin As dengan putranya itu kira-kira 12 sampai 13 tahun. Jadi antum bisa bayangkan nikah berapa tahun dia. Kita dengan bapak kita nih, kalau kita anak pertama dengan ayah kita, biasanya perbedaannya berapa tahun? 20. Anggaplah 20-an ya. 20-an ya. Nah, dia itu dengan anaknya beda hanya 12-13 tahun. Kemudian juga sahabat Nabi yang lain itu Umar bin Abi Salamah. Nah, Umar bin Abi Salamah ini lahir 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Ya, Rasulullah hijrah tahun 13 kenabian. Rasulullah hijrah tahun 13 kenabian. Nah, kemudian Umar bin Abi Salamah ini itu nikah ketika Rasulullah masih hidup di akhir-akhir hayatnya. Rasulullah wafat 10 Hijriah. 10 tahun setelah Hijriah. Sementara Umar bin Abi Salamah lahir 2 tahun sebelum apa tadi? Hijrah kan? Ya. Berarti berapa tahun usia dia nikah? Yang jelas di bawah 15 tahun kan. Antum berapa tahun? 24 satu. Terlambat udah. Oh my. Antum berapa tahun? Sudah. Jangan dipublikasi, takutnya nanti ada yang kirim
DM CV kan. Takut saja ya. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Tapi jangan lupa, kan nggak semua seperti itu. Ada di antara orang-orang soleh kita yang pernikahan mereka di usia yang cukup dewasa, atau barangkali ukuran kita mungkin dianggap telat. Seperti Imam Ahmad bin Hambal. Beliau nikah di usia 40-an. Karena saking sibuk dengan ilmu, saking sibuk dengan ajar mengajar begitu, ilmu hadis, ilmu fikih beliau. Sampai-sampai diingatkan oleh salah satu kawan dekatnya, Imam Yahya bin Ma'in, bahwasanya engkau belum nikah. Kaget dia, oh iya saya belum nikah ini. Jadi saking sibuknya sama ilmu, sampai nikah pun dia kaget. Dia baru sadar belum nikah, maka dia pun minta dicarikan istri, dan dia pun pesan, tolong carikan saya istri yang nggak usah cantik. Dia nggak mau yang cantik, yang biasa aja. Supaya apa? Supaya tidak menyibukkan dirinya dengan urusan istri, urusan dunia, ya, yang gara-gara itu dia lupa dengan urusan keilmuan. Terus sampai kayak gitu, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi contoh-contoh ini semuanya ada di hadapan kita. Ada contoh yang nikah muda, ada juga contoh yang nikah di usia yang sangat-sangat dewasa tadi kan. Akhirnya yang paling penting masalah ini bukan masalah muda dan dewasa, tapi paling penting adalah kesiapan dan kematangan itu. Dan itu nggak harus ditentukan oleh umur. Bisa jadi ada umur yang 20 tahun sudah matang banget dia. Secara ekonomi sudah mapan, sudah mampu misalnya. Secara pemikiran juga sudah, keilmuan juga. Ya, kebalikannya ada yang udah 30 tahun masih childish, kekanak-kanakan. Bisa jadi kan? Jadi yang paling penting yang perlu kita tarik kesimpulannya adalah bukan semata-mata umur, tapi kematangan persiapan. Persiapan ilmu, psikis juga. Jangan lupa pernikahan itu bukan hanya menghalalkan syahwat. Pernikahan itu adalah kumpulan, ya, kita menyatukan perbedaan antar kita dengan istri, menyatukan perbedaan antar keluarga besar, ya. Kemudian apa lagi? Pernikahan itu belajar untuk manajemen konflik di antara mereka. Ya, konflik kadang bukan hanya mereka, konfliknya dengan tetangga, konfliknya dengan keluarga besar juga. Gitu. Jadi nggak selalu yang difikirkan adalah yang terkait dengan syahwat-syahwat itu. Itu hanyalah berapa persen dari semua konfigurasi kehidupan berumah tangga. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Nah, cuman begini emang nih, zaman sekarang karena apa ya, godaan syahwat begitu kuat. Kadang bagian itu oleh sebagian pemuda, nanti deh bagian masalah konflik-konflik itu nanti, yang penting urusan ini nih tercover dulu, terselamatkan dulu supaya kami nggak berzina. Memang yang seperti itu ada, bahkan sejak zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketika dia melihat anaknya bangun tidur, mohon maaf ya, anaknya bangun tidur dalam keadaan kemaluannya sedang ereksi, sedang berdiri. Langsung Imam Syafi'i berpikir, wah udah bisa kawin nih. Itu pikir Imam Syafi'i. Langsung buru-buru dia carikan calonnya. Supaya apa? Supaya dia nggak maksiat. Nah, di situ juga ada peran apa? Peran orang tua untuk memahami. Nah, Imam Syafi'i memahami daripada tuh anak, mohon maaf, dia maksiat, ya, dan itu juga jadi tanggung jawab orang tua juga kalau mendiamkan, maka orang tua pun, ya, Imam Syafi'i dia langsung mencarikan jodohnya. Udah saya siap, kayaknya ngirim CV abis ini. Masya Allah, dahsyat banget ya. Belum selesai nih, masih ada 20 menit lagi. Oke, Ustaz, tadi kan itu kita bahas terkait betapa pentingnya juga orang tua ya, peran orang tua. Tapi sebelum kita bahas pentingnya orang tua, fase persiapan untuk kita yang mungkin masa muda, anak muda menuju pranikah ini. Nah, persiapan itu agar bisa kita siapin mungkin buat teman-teman kaula muda, apa aja sih, Ustaz, mungkin bisa dijabarin satu persatu, Ustaz, buat persiapannya gitu. Iya. Kalau persiapan, kalau fisik udah jelas lah, antum udah pada siap. Ya, kalau kaum wanita, perempuan juga demikian. Nah, cuman kalau perempuan mungkin agak lebih lagi ya, karena persiapan mereka dalam hamil ya. Karena perempuan itu kalau hamil di usia yang masih sangat muda ya cukup beresiko juga. Ya, tubuh mereka juga harus punya persiapan. Ya, kalau kita bilang, oh zaman dulu nikahnya muda-muda siap, ya zaman dulu lain lah. Zaman dulu itu makanan masih sehat, air masih bagus, ya, makanan nggak ada yang mecin-mecin lah gitu ya, jarang lah. Sekarang ini kan cepet gedenya secara fisik ya, cepet besar, subur lah anak-anak sekarang, tapi secara pemikiran ya masih bocah seperti itu. Jadi secara fisik perlu. Yang kedua ya, yang jelas finansial, tapi jangan lupa ini, jangan sampai kita gara-gara masalah finansial nunggu perfect.
Nunggu perfect tuh enggak. Ya orang tua kita pun sekarang punya rumah, punya mobil kan bukan karena langsung awal nikah langsung punya. Itu kan setelah perjuangan mereka, setelah mungkin puluhan tahun baru punya rumah sendiri, baru punya mobil sendiri gitu. Tapi ketika awal nikah mungkin mereka juga masih bersama mertua, masih kos-kosan yang satu rumah gitu, masih sederhana. Yang penting dia bisa bertanggung jawab. Ya punya izah dalam masalah finansial, dia punya izah. Ya. Namun jangan lupa, ya iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Kalau mereka fakir, Allah yang bikin cukup. Jadi orang nikah itu salah satu fadilahnya adalah Allah akan bikin kecukupan secara harta. Maka Ibnu Mas'ud ngasih komentar tentang ayat tadi. Ya iltamisu, ya carilah oleh kalian al-ghina, kekayaan min nikah, dari pernikahan. Jadi kalau pengen kaya, kalau kata Ibnu Mas'ud, nikah. Ketika bujangan masih mahasiswa, apa sih kita punya? Baju dibeliin orang tua, kos-kosan yang bayarin orang tua, lemari di kos-kosan punya yang punya kos. Jadi kan kita nggak bawa sendiri, yang punya kos itu. Kasur yang punya kos. Ya, kita numpang doang. Tapi begitu udah nikah, kita belajar tanggung jawab. Ya akhirnya kita pun belajar untuk memberikan uang nafkah kepada istri. Tadinya motor kita belian dari orang tua. Ketika udah nikah kita belajar untuk beli sendiri, walaupun nyicil. Ban dulu kan nyicil tuh, ya. Stang dulu. Yang jelas seperti itu. Jadi akhirnya kita mulai punya motor, alhamdulillah. Udah mulai bisa bayar kontrakan sendiri, alhamdulillah. Dulunya dibayarin. Itu setelah nikah biasanya itu. Jadi bukti bahwa orang ketika setelah nikah Allah kasih kecukupan itu benar. Iltamisu al-ghina ya fin nikah, kata Ibnu Mas'ud. Carilah olehmu kekayaan di balik pernikahan. Itu finansial. Kemudian yang juga mesti dipersiapkan adalah yang tadi ya, masalah ilmunya. Ya, karena ilmu ini penting dalam persiapan mental psikis kita bahwa pernikahan itu nggak hanya masalah menghalalkan syahwat saja. Ya belum tadi ya, meredam konflik, ilmu mendidik anak gimana, kalau seorang laki-laki bagaimana dia menjadi pemimpin, berkata lembut, lemah lembut, mendidik istrinya. Kalau seorang wanita bagaimana dia menjadi seorang istri bagi suami, menjadi ibu bagi anaknya, ya ketaatan kepada suami itu kayak apa, melayani suami itu kayak apa, durhaka kepada suami itu kayak apa, nusyuz, durhaka itu seperti apa, dia harus tahu. Nah seorang suami juga sama. Fungsinya sebagai pemimpin, pelindung, pemberi nafkah, penanggung jawab, pembina, pendidik, itu juga harus tahu juga. Nah dengan demikian kita nggak mau nikah itu hanya modal semangat, pokoknya kawin Allahu Akbar, berangkat. Begitu udah rumah tangga, misalnya gitu ya, istri bilang bang, kenapa nih uang kontrakan ditagih tuh sama ibu kos, nih kontrakan, nah gue nggak ada duit gimana ya, nah pusing dah mas kawin jual, udah lama ribut gitu. Kalau misal ya. Masya Allah. Berarti yang pertama ada dari fisik ya, terkait fisik sangat dibutuhkan menuju pernikahan teman-teman semua, terutama untuk anak muda yang mungkin saat ini kebanyakan rebahan. Ya kan, fisik. Yang kedua finansial, jangan cuma main Mobile Legend. Ya, berarti harus memulai ya Ustaz ya. Harus memulai gimana caranya kita punya tadi yang saya garis bawahin adalah mungkin belum punya semuanya, tapi izzah itu kan juga proses untuk mencarinya Ustaz. Iya. Izzah, kehormatan itu harus dipersiapkan. Yang ketiga ilmu. Nah, ini nih Ustaz. Banyak banget kan Ustaz sebenarnya anak sekarang mungkin mereka nggak tahu terkait ilmu. Kalau kita pengen belajar, ada nggak Ustaz saran untuk anak muda kita belajar kemana terkait dengan pranikah ini Ustaz? Ya sebenarnya kuliah pranikah itu udah banyak. Ya, mau yang offline, mau yang online lewat video-video sudah banyak. Tapi ada satu hal, bahwa pernikahan itu ada bagian yang tidak sesimpel itu kita dapatkan dalam kuliah-kuliah tersebut. Ya istilahnya learning by doing. Jadi belajar dengan langsung praktek. Ya orang-orang tua kita zaman dulu kan begitu. Mereka nggak ada istilah kuliah pranikah, ada seminar dulu sebelum mereka nikah tuh tidak ada. Tapi kenapa mereka kok bisa bertahan sampai anak bercucu bercicit, kok mereka bisa bertahan? Tadi mereka besar dan dewasa lewat learning by doing. Berarti teman-teman semua yang juga mau belajar setelah mumpuni ilmunya sudah sambil belajar, jangan lupa doingnya juga gitu ya.
jangan ditunda kelamaan ya. Kesian. Oke. Teman-teman semua, dahsyat banget pertemuan kita kali ini bersama Ustadz Farid Nu'man dan juga Musyafa Kausar, yang insya Allah sedikit mewakili perasaan teman-teman semua dengan bucinnya anak muda zaman now gitu ya. Karena persiapan itu teman-teman semua penting. Yang namanya nikah udah pasti kita kudu lah, mana sih ada cowok yang gak mau nikah, mana sih ada cewek yang gak mau nikah gitu kan. Tapi ternyata di balik itu semua ada yang penting banget buat teman-teman persiapkan, baik itu fisik, finansial dan juga ilmunya. Tapi Ustaz, boleh nggak Ustaz kami minta satu cerita bagaimana indahnya sebuah pernikahan yang mungkin dijalani oleh sahabat ataupun mungkin Rasulullah SAW. Iya. Tapi kalau generasi sahabat atau generasi tabiin mungkin itu ring pertama kehidupan manusia terbaik ya. Yang mungkin bagi sebagian orang itu masih sulit untuk diberikan diikuti atau dicontoh diladani. Mungkin saya akan sampaikan keteladanan yang terjadi di zaman kita aja. Ya, karena mungkin lebih dekat ya, langsung gitu. Ini terjadi kurang lebih tahun 90-an ya, atau menjelang tahun 2000. Ya, saat itu saya diminta untuk menemani kawan saya untuk melamar seorang muslimah. Ya, dia minta ditemenin gitu. Ternyata ketika datang ke rumahnya, ya, saya termasuk yang kaget. Mohon maaf ya, kondisi wanitanya, kondisi fisik si wanitanya itu dalam keadaan wajahnya kena luka bakar. Jadi muslimah ini kecelakaan. Jadi dulunya itu dia seorang muslimah yang cantik sebenarnya. Ya, bahkan dia pernah ikut apalah lomba-lomba apa gitu yang model-model gadis sampul zaman itu ya. Tapi dia kecelakaan terjepit badannya di mobil lalu lintas. Sehingga kakinya pun harus amputasi juga, wajahnya kena apinya atau gimana, rusak wajahnya. Nah, begitu saya datang, kaget saya. Wah, hebat juga teman saya. Teman saya hebat gitu. Kenapa? Karena dia mau menikahi wanita yang secara fisik Allah uji seperti ini. Ya. Awalnya bapak si wanita ini itu ketika bertanya setengah menginterogasi. Ya, awalnya yang diinterogasi saya, dikira saya kali yang mau nikahin dia gitu. Saya bilang, Pak, saya nganterin doang. Ya, saya jadi jubirnya aja. Gitu. Ini yang mau nikah. Oh iya. Nah, salah satu yang ditanya oleh si ayahnya adalah, apa motivasi Anda menikahi anak saya yang seperti ini? Jelas ini penting. Ya, jangan sampai semata-mata karena iba. Nah, ada jawaban dari kawan saya ini yang luar biasa. Dia jawab begini, Pak, ya, anak bapak ini begitu sabar menghadapi ujian Allah yang seperti ini, ya, kecelakaan segala macam. Yang tadinya Allah memberikan dia anugerah penampilan fisik yang sebenarnya cantik. Sekarang Allah uji dengan seperti ini. Maka bagi saya, kalau dia bisa bersabar dengan ujian Allah seperti ini, maka saya yakin dia pasti bisa lebih bersabar ketika dia menghadapi saya. Allah. Itu kata yang laki. Ya, terus terang saat itu saya juga, wah, hebat nih orangnya. Kita aja belum tentu loh. Ketika ditanya kayak gitu sama orang tuanya bisa ngomongnya apa ya? Lo ngapa nikah sama anak gua? Habis nggak ada pilihan, Pak. Mungkin ke orang sekarang begitu. Ya laku. Iya, daripada kagak gitu. Tapi dia jawabnya luar biasa. Nah, ini penting buat anak muda sekarang. Kalau kita nikah, niat kita apa sih? Lurusin niat. Kalau niat kita lillahi ta'ala, insya Allah Allah kasih kebahagiaan. Bukan semata-mata kecantikan. Karena cantik bukan syarat bahagia. Mohon maaf ya, tanpa menunjuk strata tertentu, tanpa bermaksud menjelekkan strata tertentu, apa sih kurangnya para artis? Mereka cantik, mereka tampan, tapi kawin cerai, sering kita dengar. Ya, sebagian pejabat juga begitu. Mereka punya ongkos yang banyak buat mempermak diri mereka, tapi ternyata kawin cerai. Kenapa? Ada satu hal yang mereka PR besar, itu masalah akhlak, tanggung jawab, segala macam. Nah, itu contoh kisah
zaman sekarang yang sampai sekarang selalu saya teringat hebat sekali orang ini. Ya, Nah, sedikit nih Sat, pesan buat anak muda yang ingin menikah. Nah, pesannya apa nih Sat? Sedikit aja Pesan sebelum waktu kita habis. buat antum apa buat anak muda nih? Buat saya sih terutama Buat kita berdua kayaknya kita pasti. berdua. Masih jomblo soalnya Sat. Iya. Pesan yang pertama adalah pantaskanlah diri kita untuk nikah supaya Allah pun memberikan wanita yang pantas buat kita. Ya. Karena kalau kita sudah pantas, ya Allah Maha tahu gitu kapan siapa wanita yang pas buat kita. Ya, kita menginginkan perempuan yang begini atau kalau buat yang akhwatnya saya ingin ikhwan yang begini. Ya pantaskan diri kita supaya Allah pun berikan yang sama dengan dia. Karena biasanya orang akan mencintai dengan atau kepada orang yang memang ada kemiripan dengan dia. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an sendiri kan dikatakan demikian. Ya, al-khabithina lil khabithat. Wanita yang buruk-buruk, laki-laki yang buruk-buruk untuk wanita yang buruk-buruk. Apalagi wat thayyibina lit thayyibat. Yang baik-baik ya juga untuk yang baik-baik. Nah, kalau kita insya Allah gitu ya, kita mencoba untuk jadi laki-laki yang baik, Allah pilihkan wanita yang baik juga. Ya. Dan jangan lupa dalam Islam mendidik anak itu sudah dimulai dari memilih istri. Mendidik anak udah dimulai dari milih istri. Karena semua cara, metodologi, ilmu, macam-macam lah tentang pendidikan anak itu nggak berdaya, nggak ada manfaatnya ketika dipegang oleh orang yang tidak bisa memainkannya. Pedang tajam, golok tajam, yang main pedang nggak bisa, mencelakakan diri sendiri. Maka sejak dari milih istri, sebagaimana seorang istri mendidik anak sejak dari memilih suaminya. Masya Allah. Sahabat muda Indonesia dimanapun Anda berada, Masya Allah ya. Persiapkan diri kita semua untuk yang masih muda yang menuju ke pernikahan, sebagaimana kita pengen mendapatkan orang yang mungkin kita cintai untuk mengisi hidup kita. Salah satu pesan yang di akhir tadi semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Sebenarnya saat ini kayaknya kita masih pengen banget banyak nanya, jujur banget saat kita pengen banyak nanya ya. Karena kayaknya sih beliau lagi ngerasain gitu kan. Saya sih nunjuk orang aja saat nggak menunjuk diri sendiri gitu kan. Lagi bucin. Anak-anak muda yang masih pengen mengetahui hal tersebut gitu. Karena kita pengen kita sempat ngobrol saat. Karena yang kita pengen bangun setelah mungkin kita menikah nanti masalah bagaimana kita mencetak peradaban Islam yang baru. Baik itu dari jiwa kerelawanan, kebetulan kita dari ACT, Aksi Cepat Tanggap, dan juga Masyarakat Relawan Indonesia yang saat ini bekerjasama dengan iDream Radio, dan juga ada generasi berencana, Genre Kota Depok, yang ada di sekitar kita juga ada dutanya, Ustaz. Anak-anak muda gitu ya, dan juga ada iDream, ada juga Manis. Ya, insya Allah Manis juga salah satunya Majelis Manis ini antum sebagai seorang pembicaranya Ustaz ya. Sebagai narasumbernya juga. Kita pengen banget ngebahas masalah anak muda di kalangan sekarang terkait dengan cinta dan juga pernikahan. Tapi karena waktu sudah membatasi kita semua, saat Bang Mustafa Kausar, mungkin kita akan lanjut di lain waktu teman-teman semua karena ini masih yang menggelora gitu ya. Siapa tahu setelah pulang dari sini, jadi saya simpen nih kayaknya di kantong pertanyaan. Siapa tahu abis dari sini kan kita bisa minta Ustadz Farid Nu'man juga untuk ngajak ke tempat ayahnya calon mertuanya Musyafa gitu kan ya. Jadi jubir juga kayak Oke, terima kasih teman-teman semua. Insyaallah kesempatan kali ini semoga bermanfaat buat kita semua, terutama untuk kami ada di sini yang mendengarkan dan juga memberikan salah satu hidangan buat teman-teman semua, sajian gembira generasi muda berjiwa satria untuk teman-teman semua. Kita ketemu di lain kesempatan dengan tema yang lebih bagus lagi. Terima kasih teman-teman semua. Tetap di iDream Radio 1044 AM. Successful Muslim Family. Terima kasih Ustaz Farid Nu'man, jazakumullah khairan katsira, dan juga Bang Musyafa Kautsar. Terima kasih semuanya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.